Doa saya buat Bapak Ibu yang di rumah juga tetap semangat ya, apapun kondisi kita percaya Yesus lahir memberi harapan yang baru buat kita. Amin. Ya, saya diteguhkan dengan pujian terakhir ya, sungguh menguatkan dan meneguhkan firman yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara baik yang onset maupun yang online. Ya, Desember itu identik dengan Natal, Saudara ya. Di mana-mana kalau Bapak Ibu ke tempat-tempat umum, maka suasana Natal itu terasa ya. Entah itu aksesorisnya, apakah pohon Natal atau hal-hal yang lain, maupun juga musik-musik yang didengar. Ya, pasti nuansanya sudah nuansa Natal, ya Christmas, saudara ya. Jadi karenanya hari ini, pagi ini saya ingin menyampaikan seri khotbah Natal. Ya. Ada beberapa minggu ke depan untuk kita mempelajari. Ya, doa saya gini Bapak Ibu ya, setiap tahun kita jangan hanya merayakan celebrationnya, Natalnya saudara ya. Tapi ada makna ya, ada pengertian yang kita terima, yang kita dapatkan. Dan saya berdoa Natal setiap tahun menjadi berkat pribadi buat saudara ya. Berkat pribadi, enggak itu saja. Memang mungkin hiasannya, ya hiasannya ya itu aja saudara, pohon Natal, bla 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 bla. Tetapi lewat firman, lewat ibadah, lewat saudara menangkap Natal, saya berdoa gini, ada sesuatu. Ya. Yesus lahir, ya, tapi ketika kita merayakan Natal, saya berdoa gini. Yesus melahirkan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, karenanya khotbah saya seri pertama ini judulnya adalah From Darkness to Hope. Ya. Dari apa? Baca sama-sama 2, 3. Dari kegelapan kepada pengharapan. Saudara, 600 tahun yang lalu Yesaya sudah menubuatkan kelahiran dari Yesus Kristus Tuhan. Coba buka bersama saya Yesaya pasal yang ke-9 ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua atau ayat yang ke-1 di Alkitab saudara ya. Yesaya 2 ayat yang ke-9. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya apa? Terang telah bersinar. Kurang semangat atau kurang fokus atau kurang siap. Baca sekali lagi 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, firman Tuhan katakan jelas, terang telah terbit. Nah saudara, kalau lihat dari ayat ini saya ingin sampaikan gini, Natal itu dimulai dari dunia yang gelap. Ya. Dunia yang letih, dunia yang lesu, dunia yang putus asa. 600 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya mendapat firman dan Yesaya menubuatkan ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara, maka dari perjanjian lama ke perjanjian baru ada batas apa saudara? Batasnya apa saudara? Ada yang ingat? Pak, sekarang Alkitab buku sudah gak dibawa lagi saudara ya. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru ada satu batas yaitu apa? Kertas putih kosong. Itu bukan tanpa makna. Saya dulu berpikir gini, oh mungkin ya membatasi sajalah sekedar batas. Dari ini perjanjian lama berakhirnya di sini. Kemudian mulai perjanjian baru, maka ada batasnya. Tapi kalau kita belajar Alkitab saudara, maka dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada 400 tahun. Jadi artinya Yesaya 600 tahun menubuatkan 200 tahun ya. Terdiri dari 200 sampai ke Maleki, kitab terakhir kan Maleki ya. Nah dari Maleki ke Matius itu ada jangka 400 tahun. Nah di Injil Matius saudara akan lihat bahwa dimulai dengan apa?
Pasal 1 dimulai dengan apa? Silsilah Kristus Yesus. Saudara. Jadi ada jeda. Nah 400 tahun itu saudara, itu masa hening. Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Saudara bayangkan ya, di perjanjian lama kita seringkali melihat Tuhan mengutus hamba-hambanya. Tuhan mengutus nabi-nabinya. Tuhan pakai Amos peternak. Tuhan pakai siapa lagi saudara? Untuk bernubuat, untuk berkata kepada umatnya. Tetapi setelah Malaiki saudara, 400 kemudian, 400 tahun Tuhan tidak berbicara apa-apa. Sunyi senyap. Tidak ada firman. Tidak ada nabi yang diutus. Tidak ada tuntunan. Tidak ada apa? Tidak ada arahan. Ya. Manusia berjalan menurut kehendaknya. Makanya dikatakan oleh Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Karena tidak ada arahan, tidak ada nasihat, tidak ada tuntunan, tidak ada firman yang Tuhan sampaikan, tidak ada hening, sunyi, kegelapan. Bahkan kalau kita dalami lagi saudara, masa-masa itu adalah masa-masa di mana terjadi peperangan, terjadi penindasan, terjadi ketakutan, Israel dijajah, Israel perang dan sebagainya saudara. Nah saudara, di masa sekarang kegelapan bukan hanya soal dunia. Tapi soal hati. Hati gelap, saudara ya. Apalagi mata gelap, apalagi saudara. Di masa sekarang dunia nggak ada kegelapan, maksudnya padam, maksudnya nggak ada berita, maksudnya enggak saudara. Bahkan kalau kita perhatikan hari-hari ini sejak COVID pandemi saudara. Firman Tuhan itu luar biasa, iya Pak ya saudara. Saudara gampang nemukan firman Tuhan. Ya. Dulu kalau kita mau dengar firman Tuhan harus ke gereja. Harus datang ke gereja. Tapi hari ini saudara melek mata. Saudara ya, bangun tidur, buka. Sampai saudara mau tidur lagi. Saudara cari firman gampang. Tapi hati. Ya. Hati seringkali hati kita masih ada dalam kegelapan. Kenapa saudara? Takut akan masa depan, kecewa karena doa belum dijawab, keluarga tidak utuh, kelelahan rohani, merasa kecil, gagah dan tidak berarti. Sakit yang gak kunjung sembuh. Adakah hari-hari ini di antara saudara yang merasakan seperti itu saudara? Wah Pak, duniaku gelap Pak. Wis nggak tahu aku mau berbuat apa. Nggak tahu aku mau ngapain. Rasanya serba salah Pak. Rasanya buntu kabeh, sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan salah kabeh Pak. Nggak bisa. Saudara, di saat-saat seperti itu saudara, Yesus lahir. Tidak ada amin saudara ya. Di saat dunia gelap, di saat hati gelap saudara, di saat kita sedang buntu, di saat kita sedang tidak tahu harus ngapain saudara. Saya mau ingatkan, di saat itulah Yesus lahir buat saudara. Yesus datang buat saudara. Dan Yesus memberi pengharapan buat kita. Ya diklik terus. Ya. Beri pengharapan kepada kita. Matius 11. Matius 11 ayat 28, mari kita baca, 23. Marilah kepadaku apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan saudara. Berita Injil Matius saudara. Setelah 400 tahun Tuhan tidak berkata apa-apa kepada Israel. Maka ketika Yesus lahir, dia memberi satu pengharapan. Yesus tahu keadaan Israel, keadaan kita hari-hari ini. Makanya dia memberi satu pengharapan yang baru. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Saya berdoa saudara tangkap undangan Tuhan ini. Undangan Yesus ini saudara. Karena ketika saudara dalam kegelapan, Yesus lahir. Yesus ada. Yesus memberi pengharapan.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya ingin saudara tangkap dulu, ngerti dulu Natal itu seperti apa, makna Natal itu seperti apa, bagaimana kita menyikapi Natal, bagaimana kita merespon Natal, bagaimana kita menerima Natal, bagaimana kita menaruh Natal, Yesus lahir dalam hidup kita itu seperti apa, saudara. Saya ingin sampaikan gini, Natal tidak serta-merta mengubah situasi. Saudara jangan ngimpi gini, oh Pak aku Natalan loh kok nggak ngapa-ngapain Pak, kok nggak ada perubahan saudara. Nggak seperti itu saudara, pengertiannya nggak seperti itu. Tapi tanamkan dalam diri saudara bahwa Natal itu selalu menawarkan pengharapan baru. Makanya saya diteguhkan dengan sepanjang pujian. Hari ini, pagi ini. Padahal saya nggak janjian loh. Mana Bu Elizabeth? Terima kasih Bu. Ya. Tidak janjian, tapi pujiannya itu memberi harapan. Natal itu tidak serta-merta mengubah situasi. Tapi Natal selalu menawarkan pengharapan baru. Dengar baik-baik saudara. Di Alkitab ada satu kisah. Saudara ingat seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus? Kalau saudara coba kita lihat sebentar ya. Bartimeus ini pengemis buta. Dia mendengar nama Yesus. Kemudian dia panggil Yesus. Dia teriak Yesus. Ya. Sampai semua orang bilang ini, ngapain kamu bikin berisik, kamu ribut saja. Ayo kita buka sebentar, Markus 10. Markus 10 ayat 46, kita baca sama-sama ya. Markus 10 ayat 46 sampai 48, kita baca 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong terus, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kemudian ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah apa? Ia berseru. Apa katanya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan, saudara. Dia buta. Tapi ketika mendengar nama Yesus, ada sesuatu dalam dirinya, saudara. Ada dalam sesuatu dalam hatinya. Ada sesuatu yang mendorong Bartimeus untuk dia berseru. Dikatakan ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, 2, 3. Banyak orang menegurnya supaya apa? Ia diam. Namun semakin keras, bukan berhenti. Tapi Alkitab mencatat semakin keras ia berseru apa? Anak Daud kasihanilah aku. Saudara perhatikan kata berseru, saudara ya. Dalam bahasa aslinya Yunani dikatakan gini, kraso, klik, ya, kraso, cry out dalam bahasa Inggris. Saudara. Ini tidak main-main, saudara. Kalau kita belajar baca Alkitab mungkin berseru, paling kita paling pengertian gini, berseru, paling teriak, saudara. Paling suara kita lebih keras saja. Bulani, saudara ya. Mungkin pengertian kita seperti itu, saudara. Tapi kalau kraso, cry out, saudara. Ditulis cry out, bahasa aslinya itu kraso, cry out. Pengertiannya beda, tidak sekedar keras suaranya, saudara. Tidak. Ya.
Dikatakan apa? Seruan minta tolong yang keluar dari dalam hati, ya. Yang keluar dari hati penuh emosi. Biasanya kepada otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini Tuhan. Jadi hebatnya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, saudara, punya pengertiannya itu dalam. Bahasa Inggris pengertiannya itu dalam, saudara. Bahasa Indonesia itu terbatas. Bukan bicara jelek, bukan, saudara. Tapi sulit untuk menerjemahkan, sulit untuk menafsirkan, sulit untuk menjelaskan kepada jemaat. Firman itu kan gini, saudara. Saudara dengar, saudara percayai, saudara lakukan. Itu iman. Butuh hikmat, butuh pewahyuan Roh Kudus. Butuh roh yang rajin untuk baca, cari, gali. Nggak sekedar baca, nyampaikan, enggak, saudara. Dikatakan 2 kali, Bartimius berseru, apa, guru, ya. Anak Daud, kasihanilah aku. Diem. Anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras. Sesuatu yang diucapkan lebih dari satu, sesuatu yang ditulis di Alkitab lebih dari satu, itu penting. Dengar baik-baik. Itu penting. Itu artinya saudara dan saya harus belajar, harus dalami. Kenapa? Makanya dikatakan gini, cry out, seruan minta tolong yang keluar dari hati, penuh emosi. Ya. Apalagi, arti yang kedua, next. Seruan yang apa? Baca sama-sama 2, 3. Seruan yang menggambarkan apa? Iman yang tidak mau menyerah hanya karena ditekan. Lihat ketika dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Apa reaksi orang-orang sekitarnya? Apa reaksi orang banyak? Enggak support, enggak dukung, saudara. Bukankah seringkali itu terjadi dalam hidup kita? Wis salah, gak usah capek-capek, gak usah repot-repot. Terus kamu itu gak ada harapan. Sudahlah, wis pasrah saja lah. Diem aja sudah. Percuma. Mungkin orang banyak itu ngomong ke Bartimius bahasanya seperti itu. Bartimius, kamu ngapain sih? Kamu ini buta. Terus gak bisa lihat. Mau ngapain kamu? Rupa Yesus aja kamu gak lihat, ngapain teriak-teriak? Yesus aja gak kenal kamu. Mungkin, saudara. Tapi Bartimius ini cry out, saudara. Ya, seruan yang menggambarkan iman yang tidak mau menyerah hanya karena ditekan. Doa saya, pergumulan apapun Anda hari ini. Ya, di situasi apapun Anda hari ini. Mungkin ada kegelapan dalam hidup saudara. Jangan putus asa. Jangan gampang menyerah. Amin. Cry out. Kraso. Yang ketiga, saudara. Apa arti cry out atau kraso yang ketiga? Baca sama-sama, 2, 3. Seruan. Yang apa? Lebih kuat lagi, 2, 3. Seruan yang membuat harapan menjadi nyata. Itu iman Kristen. Semakin ditekan, semakin cry out. Semakin ditekan, semakin kraso. Semakin teriak, semakin tidak menyerah, semakin percaya harapan menjadi kenyataan. Kenapa, saudara? Pengharapan bukan datang setelah keadaan berubah. Yang percaya katakan amin. Ketika Anda berharap, apakah semuanya sudah terjadi? Belum. Ketika Bartimius cry out, apakah dia sudah melek? Belum. Makanya yang namanya pengharapan adalah bukan datang setelah keadaan berubah. Pengharapan datang saat keadaan belum berubah. Oh kurang, klik. Multimedianya tolong.
Iya. Ya. Pengharapan itu belum berubah. Gitu ya. Bukan datang setelah keadaan berubah. Tapi pengharapan itu datang saat keadaan belum berubah. Itu namanya harapan. Ya. Pengharapan adalah tanda bahwa Tuhan masih bekerja. Selama apa? Seseorang masih bisa berharap, Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Adakah saudara yang masih menaruh harapan pagi hari ini? Amin. Kalau engkau masih tetap menaruh harapan, oh percaya. Tahun ini mungkin aku dalam kegelapan. Tahun ini aku mungkin stagnan. Tahun ini aku mungkin mengalami kemunduran. Tapi aku percaya. Natal memberi pengharapan baru. Yesus lahir memberi pengharapan baru. Itu artinya kalau saudara masih punya pengharapan seperti itu, artinya Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup saudara. Saya sering kali ngomong bahwa hidup saudara dan saya ini masih koma. Yang setuju kata amin. Masih koma, belum titik ya saudara. Masih ada kelanjutannya. Masih ada ceritanya. Jadi jangan gampang putus asa. Nah, klik lagi. Next. Orang yang masih punya pengharapan dikatakan apa? Masih mau bangun, masih mau melangkah, masih mau mempercayai Tuhan meskipun dengan air mata. Itu namanya orang yang masih punya pengharapan. Nggak apatis, nggak cuek bebek. Makanya di Mazmur kalau nggak salah. Orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan apa? Sorak-sorai. Saya bisa menggambarkan pemazmur ini ngomong gini. Orang yang menabur dengan air mata, dengan tangisan. Artinya gini, orang ini sebetulnya tidak mampu. Orang ini sebetulnya tidak kuat. Orang ini sebetulnya dalam kesesakan, dalam ketidakberdayaan, saudara. Tapi karena dia masih punya pengharapan, saudara. Meskipun sulit, meskipun dengan air mata, dia tetap lakukan, saudara. Dia tetap kerjakan, saudara. Kenapa? Karena dia tahu di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada masa depan, saudara ya. Next. Pengharapan, baca sama-sama 2-3. Pengharapan posisi awal, orang yang siap diangkat, poised to rise. Makanya saya perlu sampaikan firman ini. Ketika nanti 25 Desember saudara Natal di tempat ini. Ingat ya, catat baik-baik ya. Tolong agenda saudara dikosongkan untuk 25 Desember. Hari apa itu ya? Hari Kamis, Bapak Ibu, ayo Natalan di sini. Kita sama-sama merayakan kelahiran Yesus. Tapi bukan lagi Yesus yang di palungan, tapi Yesus yang lahir dalam diri saudara. Ada harapan baru. Ya, karena ini posisi awal untuk orang siap diangkat, poised to rise. Tuhan, baca sama-sama 2-3, klik. Baca 2-3, Tuhan tidak langsung mengangkat hidup orang dari bawah ke atas. Apa? Ia selalu mulai dengan mengangkat pengharapannya dulu. Jadi gampangannya gini. Dalam hidup ini, saudara harus tetap punya pengharapan. Sekalipun kecil. Saudara harus tetap taruh harapan dalam diri saudara. Dalam hati saudara. Dalam pikiran saudara. Alkitab berkata gini, tidak untuk selama-lamanya orang miskin itu dilupakan. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Alkitab sudah ngomong gitu, saudara.
Artinya Tuhan masih bekerja. Artinya Tuhan masih siap mengangkat saudara, menopang saudara. Asal apa? Kita tetap punya pengharapan. Loh, kalau saudara sendiri tidak punya pengharapan, bagaimana orang lain mau menolong saudara, mau mengangkat saudara, bagaimana Tuhan mau mengangkat dan memuliakan saudara. Tanamkan terus pengharapan. Lihat Bartimius saudara. Buta, dia tidak bisa lihat. Rupanya Yesus seperti apa, dia tidak bisa lihat. Mujizat yang Yesus lakukan, dia tidak bisa lihat saudara. Air jadi anggur, dia tidak bisa lihat saudara. Lumpuh berjalan, dia tidak bisa lihat. Lazarus yang mati bangkit hidup kembali, dia tidak bisa lihat saudara. Tapi dia tetap punya pengharapan. Makanya dia berani cry out. Dia semakin cry out, semakin keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan saudara. Orang yang masih tetap punya pengharapan, hasilnya beda. Markus coba lanjut selanjutnya, next. Markus 10 ayat 51. Ya, baca sama-sama. Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dengar baik-baik saudara. Saya berdoa jemaat di sini jemaat yang tidak cengeng. Jemaat yang tangguh. Amin. Jemaat yang kuat. Jemaat yang dewasa. Loh Pak, aku susah, ngerti saudara. Loh Pak, aku capek, ngerti saudara, saya ngalami semua. Ini beberapa di antara saudara itu saksi hidup bagaimana perjalanan hidup saya. Gak punya beras iya, gak punya uang iya, gak bisa bayar sekolah iya, gak bisa bayar listrik, telepon iya saudara. Ngalami saya. Dalam pelayanan saya ngalami saudara. Apa yang saya lakukan saudara? Apa yang kami sekeluarga lakukan? Cry out. Berapa kali saya ingatkan ya, saya sempat saksikan di sini beberapa kali. Ya mungkin saudara bosan. Tapi buat saya semua untuk hormat kemuliaan Yesus. Waktu kami mengalami hal yang paling bawah, yang paling berat saudara. Saya, Bulani, 3 anak saudara. Waktu itu Alkius masih ada. Tapi tiap malam jam 11 sampai lewat jam 12. Kadang jam setengah 1, kadang jam 1, kadang jam 2. Bahkan setelah gereja ini berdiri sekalipun saudara. Tidak banyak yang tahu. Saya sama Bulani kadang-kadang tidur di sini saudara. Tidur di sini ngapain Mbak? Doa. Cry out. Kita cry out saudara, kita geraso. Orang yang masih punya pengharapan dan cry out dan keraso. Perhatikan. Tuhan melihat itu berbesmili saudara. You know berbesmili. Tuhan itu udah sampai hati. Ketika Tuhan melihat Bartimius cry out saudara. Anak Daud kasihanilah aku. Diam, berisik, berbeken. Dan diam. Semakin keras sampai dengar Yesus. Lihat saudara. Yesus bilang apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tidak ada tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya firman ini bukan hanya untuk Bartimius. Firman ini bukan untuk saya yang sudah mengalami cry out itu dahsyat. Tapi firman ini juga untuk semua jemaat C2G di tempat ini. Baik yang onsite maupun yang online. Doa saya buat keluarga yang ada di Amerika tetap kuat, tetap semangat. Cry out. Tuhan akan pulihkan semuanya. Ya. Jawab orang buta itu apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nanti saudara cry out terus dijawab sama Tuhan. Apa yang akan aku perbuat? Ya, apa yang aku perbuat kepadamu? Ya,
Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, saudara mintanya jangan yang aneh-aneh, you know. Halo? Ngamuk, gitu aja ngamuk saudara. Udah usah ngamuk lah. You know? Kalau sampai Tuhan kemudian dengar cry out saudara, lihat cry out saudara, kemudian Tuhan datang menghampiri saudara, kemudian Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku, kata Yesus, perbuat bagimu. Pesan saya, jangan yang aneh-aneh mintanya saudara. Halo? Enggak ada amin kan? Ngamuk saudara ya. Lihat Salomo saudara. Tuhan bilang sama Salomo, minta apa? Minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Ya apa ya saudara? Apa yang Salomo minta? 100 buat Bu Irma. Nanti dapat sepeda. Tunggu kiriman Pak Jokowi. Saudara. Lihat. Orang yang cry out, mintanya nggak aneh-aneh, saudara. Mintanya apa yang dibutuhkan. Bukan apa yang diperlukan, saudara. Beda. Beda, saudara. Minta hikmat, diberi hikmat. Bartimeus minta apa? Rabuni. Ya, tahu, guru, jawabnya gitu. Supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus, baca sama-sama. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terus. Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus sembuh. Haleluya saudara ya. Saya undang pemusik muji. Saya tidak tahu pergumulan Anda, tapi saya mengerti tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Bukan tahun yang gampang. Situasi ekonomi, bencana kita lihat beberapa minggu terakhir ini. Sakit penyakit, pengangguran terjadi di sekitar kita. Firman ini bukan hanya untuk saudara tapi juga untuk saya. Saudara jangan lihat, oh Pascakarya enak ya. Ya enak saudara, puji Tuhan saya sehat. Tapi manusia itu punya pergumulan masing-masing, amin. Karenanya saya ajak saudara, ayo cry out. Ayo cry out bareng-bareng. Biar Tuhan bertindak, Tuhan berbelas kasih. Tuhan datang tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Ya. Ayo, Natal itu harus melahirkan cry out. Itu saudara. Saudara tahun depan rayakan Natal, ya gitu lagi. Tidak ada cry out sama sekali. Kita tidak pernah berubah. Ayo cry out, lewat apa? Doa penyembahan lebih lagi. Lewat apa? Keputusan taat dari yang kecil-kecil. Taat itu harus dilatih. Taat itu bukan lahir dengan sendirinya. Taat itu dilatih. Coba renungkan. Setahun ini bagaimana ketaatan saudara? Yang paling tahu Anda sendiri. Dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam tugas, tanggung jawab, kewajiban, kepala rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, pekerja, pengusaha. Ayo. Cry out lewat apa lagi? Join komunitas. Beberapa minggu yang lalu saya sempat sampaikan, kita ini perlu relasi iman. Orang lumpuh tidak bisa masuk. Tapi ketika dia punya relasi iman, 4 orang yang setia, mendukung, mensupport, membawa dia dengan caranya di hadapan Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan, engkau sembuh.
karena iman mereka. Makanya cry out lewat apa? Join komunitas. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu ke depan, ayo rajin. Ya. Ada komsel hari Selasa. Ada usia emas di tempat ini. Ada ibadah youth. Loh Pak, ndak rame Pak, sedikit. Justru yang sedikit itu kita jadi kuat. Amin. Kita jadi bisa saling memperhatikan. Ya. Yang terakhir saya mau bilang, klik. Natal berbicara apa? Baca 2-3. Hidupmu masih punya masa depan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kelahiran Yesus disebut apa? Kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10 dikatakan ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, tidak ada di PPT. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar, great joy, bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena pengharapannya kembali hidup. Natal bukan tentang dunia yang langsung terang, tapi apa? Tentang hati yang, ayo baca 2-3, Natal, tetapi dan orang yang masih memiliki pengharapan sedang apa? Diposisikan Tuhan untuk bangkit.